Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kali ini sudah bergabung Ibu Arsy Ardini, beliau adalah Eksekutif Director Asosiasi E-commerce Indonesia. Halo Bu Arsy, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah cukup panjang lebar kita membahas terkait dengan sektor perpajakan, ya terkait dengan wacana pemerintah untuk pemungutan pajak perdagangan elektronik. Nah, dari kacamata Anda sendiri saat ini terkait dengan mekanisme pemungutan pajak yang berlaku di sektor e-commerce, seperti apa Bu kalau mungkin bisa diceritakan selama ini? Baik, terima kasih Mas Pras Ya, atas kesempatannya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, marketplace ini kan hmm, memiliki beberapa kewajiban perpajakan. Jadi oke. baik sebagai entitas bisnis itu sendiri maupun sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam pemungutan pajak dari penjual seller merchant yang menggunakan platform mereka. Jika kita berada dalam sudut pandang marketplace sebagai entitas bisnis, maka kami berkewajiban dan Hmm. dikenakan pajak penghasilan atau PPh badan. Biasanya pajak ini dibayarkan berdasarkan keuntungan dari bisnis operasional. Lalu ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN jika marketplace adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Mereka wajib memungut PPN 11% atas jasa mereka berikan kepada penjual. Misalnya biaya layanan, iklan dan lain-lain. Lalu ada Oke. juga PPh pasal pemotong pasal 23 untuk wajib pajak dalam negeri dan pasal 26 untuk pajak luar negeri. Nah, atas pembayaran yang mereka lakukan untuk jasa tertentu yang mereka bayarkan terhadap tiga. Nah, bagaimana perspektif merchant terhadap ini? Mungkin ini adalah area yang marak ya, yang jadi perbincangan akhir-akhir ini gitu. Pemerintah Indonesia sedang dalam memproses finalisasi aturan yang akan menunjuk marketplace sebagai pihak yang wajib memungut PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset bruto para penjual ataupun merchant kita sebutnya. Hmm. Nah, yang menggunakan platform mereka. Rencana pemungutan 0,5% ini akan berlaku untuk omset di atas 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun. Yang selama ini berlaku untuk seluruh pemilik usaha baik offline, konvensional maupun pedagang di e-commerce itu self-assessment system. Jadi penjual menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Jadi kita diminta untuk melakukan suatu sistem self-assessment yang dimana akan embed ke dalam platform marketplace. Baik, tapi kalau kita lihat menurut Anda juga mekanismenya sudah cukup ideal atau memang masih perlu ada yang diperbaiki misalnya kalau bicara mengenai pemungutan pajak tadi? Iya, seperti Hmm. spirit pajak di Indonesia Ya, yang self-assess ya, ya. mekanisme tersebut sudah ideal. Upaya Hmm. untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari ekonomi digital memang menjadi perhatian pemerintah saat ini. IDEA sebagai asosiasi ekonomi digital akan mendukung upaya pemerintah ini karena memang rencana kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak bagi UMKM. Jadi kepatuhan ditingkatkan, perlakuan pajak yang setara antara pedagang online dan offline, PPh dipungut, marketplace ini akan menjadi kredit bagi para penjual. Hmm. Nah, tanggapan terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan revitalisasi sistem pemungutan pajak di industri e-commerce sendiri, bagaimana idea melihatnya? Ya, jadi Hmm. sebetulnya apapun kebijakan dari pemerintah kami tentu akan patuh, siap menjalankan sesuai dengan ketentuan berlaku. Tapi kepatuhan regulasi ini bagian dari komitmen kami. Tapi Hmm. kami sebagai pelaku industri juga realistisnya perlu waktu ya Mas itu. Karena kan pasti ada sistem yang kita build, ada infrastruktur yang kita harus siapkan. Oke. Begitupun infrastruktur dari pemerintah itu sendiri. Apakah memang sudah siap dan ready? Karena jika ini belum ready pun akan menjadi riak di publik dan juga bagi seller ataupun UMKM. Jadi Hmm. kesiapan ini yang kami sangat concern dan sampai saat ini aturan resminya memang belum diterbitkan sehingga kami belum bisa Ya. memberikan tanggapan secara teknis kan. Tapi sosialisasi secara terbatas oleh DJP kepada beberapa marketplace termasuk IDEA Ya. termasuk jadi bagian implementasi sudah kita ikutin. Nah, nantinya memang kalau nantinya platform ditunjuk sebagai pemotong pajak, memang implementasinya akan berdampak khususnya bagi jutaan seller ya, pelaku UMKM digital karena itu Hmm. penting bagi kami untuk menyiapkan kesiapan sistem tadi kepada para seller. Jadi kami siap bekerja sama dengan DJP, Oke. transparan, mendorong Hmm. kepatuhan dan juga tapi kita harus realistis juga bagaimana kondisi e-commerce juga sekarang lagi pressure to profitability, lagi Oke.
sustainability, pasti ada prioritas-prioritas bisnis yang memang kita lakukan, tapi untuk mendukung program pemerintah ini kami siap mendukung, tapi mohon diberi waktu dan kejelasan dari sisi regulasi. Oke. Lantas Pak Ruben bagaimana tanggapan Anda terkait dengan tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan begitu dari IDEA sendiri bahwa memang perlu adanya sosialisasi, kemudian bagaimana peningkatan literasi juga mungkin dari e-commerce, kemudian kepada e-commerce maksud saya, Anda melihat perlu adakah ya tadi revitalisasi ini seiring juga sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat ataupun para pedagang elektronik begitu yang memanfaatkan e-commerce di sana, Pak Ruben? Ya, kalau perlu atau tidak sosialisasi memang idealnya untuk semua peraturan ya, Ya. tidak hanya peraturan yang akan diterbitkan menyangkut perdagangan di platform elektronik saja, tapi untuk semua peraturan memang kan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi setelah diterbitkan, bahkan sebelum juga pemerintah harus melibatkan para stakeholder yang terlibat dalam yang akan terdampak ya atas peraturan ini. Oke. Demikian juga karena yang harus dipertimbangkan perlu waktu yang cukup ya untuk melakukan sosialisasi ini juga karena kan menurut penelitian kami juga subjek yang melakukan transaksi yang menjadi pedagang di platform elektronik ini mencapai lebih dari 20 juta orang ya. Berarti kan itu dan hampir semuanya itu UMKM. Ya. Berarti kan hampir sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia ya, yang akan terdampak ya kan. Jadi kalau tidak dilakukan sosialisasi dengan baik, khawatir juga nanti pasti akan ada riak ya, ada sedikit banyaknya pasti akan menimbulkan komentar atau protes dari para pihak yang terdampak dan jumlahnya juga cukup banyak ya. Oke. Demikian Pak Pras. Ya, tadi dukungan juga sudah disampaikan oleh IDEA begitu melalui Bu Arsyadini begitu. Lantas kalau dari sisi kesiapan, kemudian tantangannya, bottleneck-nya nanti akan ada di mana nih Bu kalau memang nanti e-commerce sebagai pemungut PPh 22 ini? Ya, saya rasa kesiapannya ya. Jadi bukan hanya platform e-commerce yang nanti akan menjadi pemungut, namun juga kesiapan dari sisi pemerintah sendiri. Oke. Baik dari sisi sistem maupun pengawasan, serta bagaimana nanti menanggapi dinamika di lapangan. Pengguna e-commerce khususnya seller ini perlu dipastikan kesiapannya. Serangkaian edukasi sosialisasi tentu jangan dilakukan terburu-buru gitu. Jadi hati-hati dan sangat kolaboratif. Jadi harapannya pemerintah ini menunjukkan kebijaksanaan untuk memberikan waktu persiapan yang cukup untuk semua pihak. Kami yakin semua pasti mendukung, tapi jika tidak hati-hati dan malah nanti akan menimbulkan fraud dan lainnya, itu akan menjadi another problemnya, seperti itu bisa dikatakan. Tapi kami dari platform memang mendukung, tapi bagian pengawasan dan juga sistem source dan lainnya dari pemerintah juga sangat perlu diperhatikan.